Kami akan buka firman Tuhan dalam Matius 21. Dalam pasal ini kita akan melihat bahwa ada berapa fakta yang berdasar mengenai iman Anda. Kalau seorang memiliki pengertian yang sungguh tentang fakta-fakta iman itu, pastilah hidupnya akan mendapat pembaharuan, menghasilkan berkat, kesembuhan, kelepasan, dan memiliki kuasa baginya kalau dia mengerti tentang fakta-fakta iman ini. Ada beberapa hal yang berikut ini menyangkut diri Anda dan mengenai hidup Anda. Pria dan wanita dimanapun Anda berada, hal ini akan menolong Anda sehingga mengakibatkan iman Anda mulai bekerja. Mari kita lihat di dalam Matius 21. Kita lihat Matius 21. Coba kita buka dulu. Kita baca dulu Matius 21 dari ayat 1 karena kita sedang membaca pembacaan ayat firman. Iya, kita lihat ya, baca bersama 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Ya, kita lihat. Dengan pesan, pergilah ke kampung. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Ya, bawalah keduanya. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Pegang kata-kata ini bahwa Tuhan memerlukan. Dan dia akan mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, katakanlah kepada putri Sion, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Nah, saya mengingatkan Anda ya, bahwa setiap kita membaca firman, kita harus mengerti karena kita membaca per pasal, ya kan? Kita lihat di sini, bagiannya dikatakan, pergilah ke kampung. Ada satu pesan Tuhan, ya. Tuhan menyuruh 2 orang muridnya. Dia selalu tidak menyuruh satu, selalu harus berdua. Dan dikatakan dengan pesan, pergilah ke kampung yang di dekatmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Selalu ada hubungan seorang ibu dengan anak. Jadi saudara, seorang ibu ini, kalau Anda memperhatikan, bahkan kalau Anda melihat di dalam Lukas 18, dikatakan seorang ibu janda yang terus dia datang kepada Tuhan. Tuhan memberi perumpamaan seorang ibu, dan dikatakan di sini di dalam Lukas 18 perumpamaan tentang hakim yang
tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan tekankan tentang doa yang tidak jemu-jemu. Tetapi dikatakan dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ya, ini dikatakan Lukas 18 yang saya ambil bahwa seorang ibu janda, ya. Dan di kota itu ada seorang janda. Jadi janda perempuan, ya saudara, ya. Janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Iya. Nah, Anda perhatikan di sini hubungannya apa, saudara? Saya baca lagi, ya. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, karena dia hakim yang tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari dia, karena Tuhan Yesus adalah hakim yang adil." Ya kan? Maksudnya Tuhan punya rencana yang manusia tidak mengerti, sehingga manusia pikir dia hakim yang tidak peduli tentang orang. Tetapi karena Tuhan punya rencana setiap kita harus temukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena rencana Tuhan dalam hidup kita tidak mudah, sehingga ada banyak tantangan yang kita alami dalam hidup ini. Dan tantangan itulah yang membuat perempuan ini berani mendekat kepada hakim ini. Dan Anda tahu bahwa Tuhan Yesus punya rencana dan selalu rencananya baik, tetapi manusia daging kita berpikirnya jahat. Tapi kalau karena tidak sesuai dengan pikiran daging kita, pikiran Tuhan, bahwa Roma 8 ayat 28 pun berkata Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Nah, di dalam masa pandemi ini ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang dialami oleh perempuan atau gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan yang mengalami keterikatan, yang mengalami banyak masalah utang piutang, sehingga kalau di 2 Raja-Raja 4 dikatakan janda seorang nabi. Nabi itu berarti seorang yang dekat dengan Tuhan. Sewaktu nabi itu meninggal dan seorang istrinya dan anaknya terlilit utang karena mereka tidak mampu dan anak itu mau diambil. Nah, sebab itu perempuan dan berbicara tentang seorang ibu atau gereja Tuhan memiliki beban-beban untuk anak-anak, untuk domba-domba, untuk masalah-masalah, itu harus benar-benar mengerti bahwa kalau kita ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam masalah di mana kita ada di dalam kehendak Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Kita hanya perlu berdoa sampai waktu Tuhan terjadi. Ingat, keledai betina dengan anaknya yang terikat. Ini berbicara juga seperti 2 Raja-Raja 4 itu, bahwa ada ibu dan anak yang melayani Tuhan, dan suaminya juga bukan orang jahat, tetapi bisa memiliki utang sehingga anak mereka harus menjadi budak dari yang memberi utang itu. Dan ini menyedihkan hati seorang ibu. Ingat, gereja Tuhan mengalami banyak sekali kesusahan di masa-masa ini, dan melihat banyak jemaat yang juga mengalami kesusahan. Ingat, di masa ini Tuhan akan dipermuliakan melalui masalah-masalah kita. Tuhan tahu semua yang sedang terjadi. Jangan lari kepada manusia dunia. Jangan lari kepada orang-orang yang kita rasa, aku kenal baik dengan dia, dia orang kaya, aku tahu bahwa aku bisa melalui orang itu, dulu pernah aku tolong, pasti dia akan tolong kita. Enggak, belum tentu, saudara. Ingat baik-baik, kita hanya bisa lari kepada Tuhan. Sebab itu di dalam Lukas 18 ayat 1,
wanita seorang janda ini, beban keluarga ada padanya. Dan dia cuma datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Janda Sarfat yang miskin juga dalam masalah dia memberi makan anaknya. Dan dia sudah kehabisan. Dan dia dalam keadaan sudah emergency, karena saat dia akan masak itu cuma cukup buat anak dan dia. Iya, dan kemudian mereka akan mati. Tetapi datanglah Nabi Elia dan datang meminta makanan itu padanya. Tentu saudara, itu masalah yang sangat berat bagi dia. Tetapi masa yang sukar itu, kalau Anda peka dengar suara Tuhan, dan Anda tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik, tidak pernah Tuhan merencanakan yang jahat pada kita. Karena Yeremia 29 ayat 11, Yeremia berkata ayat 11 ya. Yeremia, coba Anda lihat, rancangan Tuhan pada kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan Yeremia 29 ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan ayat 10 ya. Saya baca ayat 11 saja. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita pikir itu kecelakaan, tapi Tuhan bilang bukan, itu rancangan Tuhan yang justru merendahkan hati kita, justru membuat kita datang pada Tuhan karena Tuhan merindukan kita. Maka kalau Anda baca dari ayat 10 dikatakan di sini, sebab ini firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Coba lihat, 70 tahun di Babel itu masalah, saudara. Nah, kita sekarang COVID aja baru 2 tahun sudah masalah besar. Dan Anda lihat di sini, barulah aku memperhatikan kamu. Artinya ada waktu Tuhan di masa krisis, masa kesusahan, masa mengalami pandemi ini, Tuhan punya waktu bagi kita. Dan setiap kita, Tuhan punya waktu untuk kita. Kita Pengkhotbah 3 ayat 1, ada waktu di hidup ini. Ada waktu susah, ada waktu senang. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Ada waktu menabur, ada waktu menuai. Ada waktu, dan kita harus peka akan rencana kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu di sini dikatakan, saya melihat dikatakan barulah aku memperhatikan kamu. Kalau sudah waktu Tuhan, bagaimana kita bisa mempercepat waktu Tuhan itu? Saudara, mari kita lihat di sini. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah, saudara, Tuhan akan menggenapi janjinya. Maka sebab itu kita harus terus mencari Tuhan, berdoa, mempercepat Tuhan menjawab doa-doa kita adalah dengan cara kita harus datang kepadanya. Jangan pernah bosan. Kalau kita melihat di dalam Lukas tadi, Anda perhatikan tadi Lukas, saya baca bagi Anda bahwa hakim yang tidak peduli, artinya masalah kita. Kadang-kadang kita merasa Tuhan seperti hakim yang tidak mendengar, tidak menjawab. Tetapi ingat, kalau kita terus berdoa, Tuhan percepat menjawabnya, saudara. Maka di sini kita melihat dikatakan di dalam Lukas 18 ini, beberapa waktu lamanya. Artinya ada waktunya, jangan bosan. Tekunlah berdoa, tekunlah dengan setia. Terus berdoa, terus sambil Anda berserah pada Tuhan. Anda tahu bahwa Tuhan tidak merencanakan yang jahat. Tuhan punya waktu bagi kita yang baik, saudara. Tuhan punya sesuatu yang sangat indah dalam hidup kita. Dan kita ada di dalam tangan Tuhan. Rencana Tuhan yang dahsyat. Dan dalam rencana Tuhan ini, kita memang akan mengalami masa ujian, masa cobaan, supaya kita menjadi kuat, supaya kita tahu bahwa hanya pada Tuhan saja
adanya pertolongan. Nah, saudara, kalau Anda memperhatikan di sini, Anda akan tahu bahwa Tuhan punya waktu. Tetapi bagaimana kita tidak merasa berat? Kalau kita mikirin terus kesusahan itu, maka kita akan rasa berat. Tapi kalau kita mencari kayak janda dengan seorang hakim yang lalim ini, dia tidak bosan, dia terus datang. Dia ngobrol aja masalahnya. Satu waktu hakim ini berkata, daripada lama-lama dia jadi doanya menjadi sesuatu yang menyeramkan bagi hakim. Saudara, mari kita tiap hari berdoa. Tuhan pasti mendengar doa kita. Mari kita lihat di sini ya. Doa yang tiap hari Anda ucapkan, lama-lama Anda mengalami satu kenikmatan berdoa. Lama-lama Anda mengalami satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Lama-lama Anda mengalami satu keterikatan dengan Tuhan. Lama-lama Anda akan mengalami bahwa satu keintiman perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga lama-lama Tuhan menjadi sesuatu yang dimana mestinya waktu Tuhan belum. Tetapi kalau kita yang berdoa ini bersungguh-sungguh, maka Tuhan mempercepat, saudara. Tuhan mempercepat. Nah, ada banyak ditulis di Alkitab bahwa mestinya Tuhan itu murka, tapi karena Musa berdoa terus, berperkara terus dengan Tuhan, Tuhan cari orang-orang yang dikatakan Mazmur 14 itu. Dan Mazmur 53. Orang yang berakal budi adalah orang yang mencari Tuhan. Orang yang ngerti bahwa cari manusia nggak bisa, harus cari Tuhan saja. Maka Anda lihat di sini, kalau kita terus berdoa mencari Tuhan, lama-lama kita akan melihat iman kita naik. Dan lama-lama kita lihat ada kuasa yang turun. Nah, Anda lihat di sini ya. Ayat 5 di Lukas 18. Namun karena janda ini menyusahkan aku. Rupanya doa kami ini sebenarnya menyusahkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa tidak mendengar. Karena Dia yang berjanji bahwa kalau kami meminta kepadanya, Dia akan beri. Kalau kami mencari, kami akan mendapat. Kalau kami mengetok hati Tuhan dengan Tuhan, tolong, itu yang dikatakan mengetok hati Tuhan. Kayak janda ini, mengetok hati Tuhan. Tuhan, tolong aku, Tuhan. Kalau terus-terus, lama-lama akhirnya Tuhan menjawab. Saudara, tanpa Anda sadar, Tuhan itu sedang memperhatikan Anda dan sedang melihat Anda. Akhir-akhir ini Tuhan memberikan saya sesuatu yang dikatakan memiliki keterhubungan. Bahwa kenapa Tuhan mengajar doa Bapa kami, yaitu Tuhan sedang mengajar bahwa kita memiliki keterhubungan dengan Tuhan, yaitu kita ini menjadi keluarga Allah. Roma 8 itu, kalau Anda baca, akhirnya di sana itu pelayanan yang pelayanan roh itu. Sehingga bisa merasa bahwa kita ini adalah anak. Dan Tuhan adalah Bapa kita. Maka kita akan melihat bahwa ada satu yang di hati. Coba kita baca dulu ya supaya Anda mengerti. Roma 8, keterhubungan kita dengan Tuhan bukan keterhubungan hanya sekedar saja tahu, tetapi lebih dari itu. Kita menjadi keluarga Allah, kita menjadi anak Allah, dan Dia menjadi Bapa kita. Kalau Anda perhatikan Roma 8 ini dikatakan ayat 12. Jadi saudara-saudara, jika kita adalah orang yang berhutang tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Artinya Anda yang hidup tidak menurut daging tapi menurut roh, maka kita ini harus peka akan suara roh. Karena nanti Anda akan lihat, itulah janda ini yang dinamakan adalah berdoa tidak jemu-jemu. Berdoa tidak jemu-jemu itu adalah pelayanan roh, saudara.
Pelayanan roh artinya kau tidak lihat Tuhan, tapi kau percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan mendengar. Dan kau percaya bahwa kau selalu datang kepada Tuhan. Dan kau mau tetap berdoa. Nah, saya baca bagi Anda ya. Roma 8 kemudian ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan. Jadi yang bisa mematikan kedagingan. Kalau kita kedagingan maka iya kita menjadi musuh Allah. Karena itu dikatakan di 1 Yohanes 2. Bahwa iya kita tidak boleh hidup dalam kedagingan. Hawa nafsu dunia, keinginan mata, keangkuhan hidup, karena itu adalah musuh Allah. Maka di sini kalau kita sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kalau kita berdoa, kita ini sedang melayani roh, saudara ya, iman. Percaya pada Tuhan yang adalah roh. Dan kalau Anda lihat ini, jika oleh roh, doa itu adalah pelayanan iman, pelayanan roh, artinya kita percaya. Maka di sini kamu ini sedang mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, kemudian ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sehingga kita bisa meyakinkan bahwa kita terhubung atau kita adalah anak dari Bapa di surga. Karena itu kalau seorang Bapa anaknya dalam kesusahan, pasti dia akan menolong. Kalau anak itu mengeluarkan apa yang menjadi kesusahan bebannya dan menyatakan pada bapaknya, pasti Bapa di surga tolong. Bapa di dunia saja, kalau anaknya minta ikan tidak dikasihnya ular, kalau minta roti tidak dikasihnya batu, apatah lagi Bapa di surga. Bapa di dunia suka jahat, suka bersinah, suka yang masih dunia, saudara ya, tentu suka bersinah, suka pelit, suka marah, suka ngomel, suka melakukan hal yang tidak baik. Dan itu pun kalau anaknya minta, dia tidak bisa nolak. Saya aja seorang ibu, kalau anak saya minta, walaupun saya tahu banyak dengungan, ini anak begini, tapi kalau mereka minta nggak bisa tahan, saudara. Mungkin kakak beradik bisa tahan, tapi orang tua nggak bisa, saudara. Apalagi Bapa di surga. Apalagi Bapa di surga. Nah, sebab itu di sini dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita terhubung. Doa kita adalah doa Bapa, doa seorang anak yang menyampaikan kebutuhannya kepada Bapa. Dan kemudian Anda lihat di sini, kalau kita dipimpin roh Allah, kita adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi kalau kita takut, cemas bahwa kita ini susah, kita ini miskin, kita ini masa COVID ini takut kena COVID, takut bahwa kita mati. Enggak, saudara, dia bilang kalau kamu dipimpin roh Allah, kamu akan hidup. Karena kamu adalah anak Allah. Kamu bisa sakit tapi kamu pasti sembuh. Bahkan sekarang kalau kena COVID, katanya kita mendapatkan booster gratis dari surga. Iya, artinya roh membantu kita dalam kelemahan kita. Karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, roh sendiri yang bekerja. Dan kalau Anda lihat Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang percaya bahwa kita ini anak dari Bapa di surga. Dan Bapa itu mengasihi aku harus mengasihi Bapa. Maka Anda perhatikan di sini, orang yang berdoa, dia harus punya kasih kepada Tuhan dan sesama. Kalau tidak, dia bagaimana bisa berkata Bapa, ya kan, saudara? Maka saya percaya orang yang suka berdoa, lama-lama mereka punya keterhubungan dengan Tuhan. Lama-lama mereka punya iman yang percaya bahwa itu Bapa di surga mau menjawab doa mereka. Maka sebab itu dia akan senang berdoa.
Tidak jemu-jemu berdoa meminta. Bukan tidak jemu-jemu dia, wah cari duit, tidak jemu-jemu. Karena saudara, memang kita harus cari duit, kita harus bekerja. Tetapi berkat datangnya dari Tuhan. Biar kita kerja keras, kalau Tuhan tidak menggerakkan orang itu memberkati kita, order kita, pekerjaan kita pun tidak kita dapat. Nah saudara, mari kita baca dulu ya. Maka di sini ya dikatakan, menjadikan kamu anak Allah, oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka doa kita, ya Bapa kami yang di surga, itu masuk saudara. Ya Aba, ya Bapa yang ada di surga. Jadi doa Bapa kami yang indah itu, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau orang-orang itu mengerti tentang keterhubungan, mengerti tentang Roh Tuhan, dan doa adalah iman, iman adalah pelayanan Roh. Maka kalau Anda perhatikan di sini, Roh itu bersaksi. Jadi di dalam iman kita waktu berdoa itu ada Roh Kudus di dalam kita berdoa, dan di situ iman ini bersaksi. Kita lihat ya, Roh itu ya, Roh itu bersaksi. Pelayanan iman adalah pelayanan Roh, karena kita tidak lihat tapi kita percaya. Nah, Roh itu bersaksi bersama dengan Roh kita, menjadi satu. Roh Allah dan Roh kita, kita hidup menjadi bait Allah, di mana Roh Allah ada di dalam kita. Di dalam 1 Korintus 3 dikatakan, kalau ada yang mau menghancurkan bait Allah, di mana Roh Allah ada di dalamnya, kita jadi bait Allah, maka Allah yang akan berperang pada dia. Allah akan menghancurkan orang yang mau menghancurkan bait Allah. Kalau Anda adalah Roh Allah, karena kalau Roh Allah diam di dalam Anda akan menjadi satu dengan Roh Allah, maka Anda bisa menyebut Bapa kami yang di surga. Anda akan melihat di sini, Anda akan dituntut, dan ada terkoneksi, terhubung antara Anda dengan Roh Allah dan Bapa dan Anda. Maka di sini Roh itu bersaksi bersama-sama dengan Roh kita, terkoneksi, ya kan? Bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita memang benar anak Allah. Maka kita kemudian punya keberanian berdoa. Di dalam di dalam 1 Yohanes 5 itu dikatakan kita punya keberanian berdoa karena kita adalah anak. Maka doa yang lahir dari iman itu, ia adalah doa seorang pemenang. Nah, coba Anda lihat di sini, kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak, tidak ada yang bisa, kalau kita tahu kalau seorang jenderal atau seorang pemimpin, terus kemudian dia punya anak, kalau ada yang apa-apain, pasti dia kerahkan anak buahnya, selamatkan anaknya. Nah, saudara, Anda lihat di sini. Dan jika kita adalah anak, kalau sampai Anda sudah mendapatkan iman bahwa Anda adalah terkoneksi, terhubung dengan Bapa di surga karena Anda adalah anaknya, maka dikatakan di sini, dan jika kita terhubung dan mengalami satu kesaksian Roh bahwa aku kan anak Allah, maka di sini maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Maka sewaktu Anda berdoa, Anda harus mengerti Anda ini terkoneksi dengan Tuhan. Maka iman Anda bangkit, Anda adalah anak-anak Allah. Anda memiliki ahli waris kerajaan. Artinya, apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau orangkan di dunia terorang di surga. Asal Anda tidak bimbang. Bahkan dia katakan, saudara, bahwa kalau Anda percaya, Anda akan melihat. Kalau Anda tidak bimbang, Anda akan lihat doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Itu karena ada kesaksian Roh di batin, ada iman yang naik. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan, hai ibu besar iman. Dia berkata tentang seorang yang sakit, seorang yang punya masalah.
Dan kalau saya melihat di sini dikatakan orang yang maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Nah, jika kita menderita bersama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Ini masa Tuhan sedang membentuk kita. Kita mungkin merasa, ya aku menderita. Tetapi waktu penderitaan pandemi ini, Anda terus berdoa, terus mencari Tuhan, maka Anda melihat Tuhan akan menolong kita. Saya melihat di sini ayat yang ke-19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk. Saudara, kalau yang disebut makhluk itu berbicara ada di Alkitab hanya makhluk roh, malaikat-malaikat Tuhan menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Oh, makhluk surga, kalau Anda baca tentang makhluk itu, makhluk surga menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Mereka pun bersorak pengen melihat keselamatan terjadi, saudara. Oh, kebangkitan anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang akan dipimpin oleh roh, orang-orang yang memiliki iman yang besar, orang-orang yang bisa mengalahkan dunia ini. Di dalam, kalau tadi sudah ditaruh, dan inilah keberanian percaya kita bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau 1 Yohanes 5 ayat 14, jikalau kita meminta satu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi orang-orang yang sudah dibentuk, yang dikatakan di atas, dikatakan di dalam, kita menderita bersama-sama Dia. Artinya kita menjaga kekudusan, kita terus berdoa, kita terus mengandalkan Tuhan. Itu menderita bagi orang dunia, tapi ditulis menderita, sebenarnya nggak menderita, saudara, karena Anda akan menjadi satu dengan roh. Anda akan merasakan betapa hadirat Allah turun. Tapi bagi orang dunia itu penderitaan, saudara. Artinya Anda bisa menyangkal diri, Anda kepengen jalan-jalan, udah nggak usah lah, berdoa saja, nggak usahlah memuji menyembah aja, walaupun ini hari Sabtu rasanya aduh bisa jalan-jalan dengan anak. Tapi kemudian waktu kemudian anak saya bilang, ayo Mak, sebelum supir pulang, ayo mau jalan-jalan. Waktu itu baru jam 4, saya bilang nggak usah, Mama akan nyanyian doa di malam hari Sabtu, Mama akan melayani Tuhan. Padahal itu baru jam 4. Bisa saya pergi, tapi tidak. Itu kadang-kadang bagi orang dunia yang masih kedagingan, rasanya aduh menderita banget hari Sabtu. Kok melayani, nggak pergi jalan-jalan. Saudara, karena Kristus kita punya keterhubungan, keintiman. Dan inilah masanya imanmu akan dinyatakan. Iman dan kesungguhanmu akan dinyatakan pada dunia bahwa engkau berbeda. Sebab itu seluruh makhluk surga, kalau makhluk di Alkitab tulis itu, makhluk surga, dikatakan seluruh makhluk itu akan sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Inilah masanya, saudara. Maka saya percaya keterhubungan kita dengan Tuhan itu keintiman, itu roh yang bersaksi. Harus Anda peka dengan roh yang bersaksi, sehingga Anda punya suara batinnya. Anda bisa mendengar suara batin yang mengajar Anda di malam hari. Anda bisa mendengar hati nurani Anda bersih. Dan disinilah kalau saya melihat, saudara, di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang masa ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita rasa nggak enak. Itu Allah turut bekerja juga untuk mendatangkan kebaikan. Bagi kita rasanya kebaikan apa? Saya mobil habis semua, apa yang baik? Kan? Duit rasanya nggak ada. Bagaimana? Saya dibilang untuk ikut membantu
Iya, gerah battle, bagi Anda yang mendengar, kalau Anda tergerak, mari kita akan, karena sudah direnovasi, dan gerah battle itu tempat kami ibadah di lantai 3 membutuhkan LED ya. Iya. Kalau biasa kita pakai LCD, tapi yang lebih bagus lagi iya, itu bacanya LED bukan LED ya. Jadi kita membutuhkan itu dan sudah disiapkan, tinggal kita membelinya. Yang pakai kan gereja saya, sehingga saya harus diminta untuk ikut membantu. Bayangkan dalam keadaan susah ini, dan saya bilang, boleh nggak Tuhan gerakkan hati orang yang bisa membantu. Kalau 100 orang lebih aja, 1 orang 1 juta aja saya bisa. Saudara, kenapa? Sekarang kita kan kolektor tidak jalan. Kita kebaktian tidak yang tatap muka, cuman yang datang kira-kira 10 orang dengan keluarga saya, jadi 20 orang atau 30 orang paling. Tapi saudara, jalan persembahan tentu tidak cukup saudara, karena kan kita harus kita setiap habis ibadah kami juga kasih makan. Nah saudara, untuk sudah direnovasi dan mungkin sebentar lagi saya sudah diizinkan masuk, tapi saya harus ikut mengambil beban, dan itu harganya hampir 300 juta. Dan saudara, bagi saya sangat berat walaupun dibagi 2. Kan saudara, dibagi 2. Tetapi Tuhan kan tetap adalah Allah yang besar dan luar biasa. Maka saya percaya saudara, bahwa Tuhan mampu. Kalau Tuhan menggerakkan 1 orang saja, bisa memberkati kami, sehingga waktu kami masuk di Geraha Betel, kami bisa memakai LED-nya LED. Orang bilang tulisnya LED, tapi suka bilang LED, kan? LED. Bahasa Inggris itu I, kan? Jadi Anda lihat bahwa kita sebenarnya dipersiapkan untuk tempat yang bagus, sudah direnovasi, tapi kita harus punya beban. Kita harus punya iman bahwa Tuhan mau menjawab. Tidak ada yang mustahil saudara karena selama 2 tahun lebih kita tidak pakai tempat itu, kita hanya beribadah online dan tidak ada persembahan. Tetapi saudara, saya percaya Tuhan mampu untuk menolong, sehingga sebentar lagi kita mungkin sudah diizinkan untuk beribadah di Geraha Betel di jalan Jenderal Ahmad Yani, Kafling 65. Kafling 65. Sebelahnya ada hotel Daily Inn. Nah, itu sebelah kirinya. Nah, itu dekat persimpangan menuju ke Cempaka Putih di jalan bypass saudara Bagi Anda yang nanti kalau kita sudah pindah sana, ada yang mau ikut ibadah, Anda bisa ikut. Tapi jangan lupa bantu dalam doa supaya LED-nya bisa. Kami dalam hal ini memang jumlahnya hampir 300 juta atau 200 200 berapa Nah saudara, kalau Tuhan izinkan kami bisa, kami percaya bahwa walaupun itu jumlah sangat besar bagi kami, tapi tidak ada yang mustahil. Sebab itu saya mau mengajar iman. Nah saudara, Anda lihat di sini, saya membaca bagi Anda. Saya ulang lagi dari ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita. Jadi selalu harus masuk ke pelayanan Roh, sebab Dia yang akan membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa untuk kita kepada Allah. Sebabnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri. Jadi kita bisa punya masalah, persoalan, tapi serahkan pada Roh Kudus. Itulah bagian dari doa kita Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki, Dia tahu hati kita, sehingga kalau kita doa tidak sempurna pun Dia tahu masalahnya. Dia akan menolong kita Mengetahui maksud roh itu, yaitu ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus, berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dan orang-orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tentu termasuk masalah gereja kami, dan saya percaya bahwa itu pusat dari
GBI, Tuhan pasti akan menolong. Karena Kerabetan pusat, BPP ya pusat, ya kantor GBI semuanya di situ pusatnya. Jadi kalau semua orang GBI mau berbeban, pasti Tuhan akan memberkati. Dan Anda lihat ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi selalu ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kalau untuk kepentingan daging tentu Tuhan tidak akan jawab. Tapi kalau ini dalam rencana dan kehendak Tuhan, Tuhan pasti jawab. Apapun yang masalah ada di dalam kehendak Tuhan, Tuhan pasti jawab. Dan dikatakan di sini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lihat, kita mengalami kesukaran ini, penderitaan ini, karena kita akan dibentuk menjadi orang yang sesuai dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus, supaya ia anaknya Tuhan Yesus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi selain kita adalah anak, kita pun menjadi saudara. Dia yang sulung, kita ini yang adiknya, saudara, dikatakan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakannya. Artinya doa-doa Anda itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Karena doa Anda bukan doa untuk kepentingan Anda, tapi untuk kerajaan Allah turun, untuk Tuhan dimuliakan. Saudara, sebab itu penderitaan yang kita alami ini, bawalah pada Tuhan. Masalah itu bukan bebanmu sendiri. Itu adalah masalah yang harus kita bawa kepada Tuhan. Karena kita mau dijadikan lebih dari pemenang. Karena itu di dalam Roma 8 ini dikatakan, sebab itu apakah yang akan, ayat 31, kita katakan tentang semuanya itu, tentang masalah kita, penderitaan kita, kesukaran kita. Jika Allah di pihak kita, apa yang menjadi masalah, persoalan sakit, penyakit, keluarga, rumah tangga, dan juga usahamu, beban beratmu, mari bawa pada Tuhan. Dikatakan, jika Allah di pihak kita, Allah menjadi Bapa kita, tentu Dia selalu akan di pihak kita. Iya, siapakah yang akan melawan kita kalau kita menjadi anaknya? Nah, saudara, bukan berarti kita sempurna, tidak. Tapi kita percaya bahwa janjinya kita dengungkan, dan kita datang berdoa, dan kita bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Maka di sini Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Mana mungkin Dia tidak akan menjawab doamu? Mana mungkin Dia tidak akan menolong? Seperti yang kita baca di dalam Lukas 18 itu diakhiri dengan iman. Saudara, diakhiri dengan perkataan bahwa iya, Tuhan bertanya, tapi adakah iman di bumi ini? Iya, Tuhan akan menjamah menolong kita. Hakim yang lain bilang, lama-lama doa mereka bukan doa biasa, tapi doa yang penuh kuasa. Doa yang membuat hakim ini rasanya diserang, artinya doa yang punya kuasa. Sehingga hakim yang lalim ini pun yang punya otoritas, suka-suka dia tidak bisa tidak menjawab doa seorang janda yang bertalu-talu berdoa. Kenapa harus dipakai janda? Enggak seorang istri saja. Karena saudara, seorang janda ini berbicara tentang orang yang rendah hati, orang yang lemah, yang tidak punya penopang. Dia cuma datang kepada Tuhan. Mari saudara, ini yang saya ingin Anda lihat, bahwa keadaan yang melemahkan ini adalah seperti seorang janda yang tidak ada yang menopang.
tapi dia harus menolong anaknya, ya, kehidupan rumah tangga, dan mungkin pelayanan. Dan ini berbicara bahwa Tuhan mau Anda datang kepada Tuhan. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat mengalahkan kita? Bahkan anaknya yang tunggal dia berikan untuk kita. Masa hanya soal keuangan, soal pekerjaan, soal membayar LED aja kita tidak bisa, iya kan? Enggak mungkin. Tuhan pasti bisa. Tuhan tidak permalukan kita. Oh, masa hanya dengan masalah utang-utangmu Tuhan biarkan kau. Tidak. Masalah apa lagi yang Anda mau didoakan? Mari bawa itu pada Tuhan. Maka sebab itu dikatakan di sini, saya masih baca bagi Anda ya. Ayat 3, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa yang bisa menggugat kita? Ini masalah kalau hutang tidak bisa, ya tidak bisa digugat kalau kita anak Allah. Tuhan akan memampukan kita membayarnya. Kita pasti disanggupkan ya. Siapakah yang akan menghukum mereka? Nah, hakim, janda itu datang pada hakim. Hakim yang memberi keputusan menghukum atau tidak. Saudara, janda itu datang, ini diberi contoh seorang yang berdoa yang tidak hentinya kepada hakim. Hakim yang bisa menggugat. Dan dibilang, siapa yang bisa menggugat? Hakim pun tidak bisa menggugat janda yang berdoa siang dan malam. Saudara, hakim yang lalim, hakim yang tertinggi di seluruh dunia adalah Tuhan. Yang punya otoritas suka dia. Ya saudara, tapi tidak ada yang dapat menghukum kita, menggugat orang pilihan. Seorang pendoa yang siang dan malam berdoa, dia orang pilihan. Ada orang pilihan. Maka di sini dikatakan, siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka benar, tetapi Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya, sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita. Maka hakim yang lalim ini tidak bisa menggugat kita. Akhirnya Yesus hakim tertinggi membuat kita dijawab doa-doa kita. Janda ini berbicara lemah, tidak berdaya, tidak ada yang bisa menopang, tidak ada yang bisa membela dia. Hanya dia datang dan berdoa. Maka itu adalah contoh berdoa yang tidak henti-hentinya, doa yang bertalu-talu. Maka di sini dikatakan, siapakah yang akan menghukum mereka? Hakim aja tidak bisa hukum. Dia bilang, lama-lama kalau dia doa terus, lama-lama dia nyerang gue nih, aduh gue gak tahan. Nah saudara, bayangkan Tuhan gak tahan. Gak tahan kalau ada tiap hari berdoa dan meminta. Nah, kita lihat di sini, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Tuhan adalah hakim yang tertinggi dan Tuhan adalah pembela yang luar biasa. Maka sebab itu kita datang menceritakan masalah kita pada Tuhan. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Ya, COVID membuat kita takut berkumpul berdoa? No, saudara. Maka di sini penindasan apa? Penindasan karena Anda stres dengar COVID, dengar kematian dan dengar COVID, penyakit atau kesusahan. Lihat di sini, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan. Stres saudara, aniaya dengar orang mati COVID, orang apa, kita takut. Sekarang Omikron, iya masih juga orang takut. Padahal Omikron katanya lebih ringan dari batuk biasa. Batuk biasa lama sampai terkencing-kencing. Saudara, kalau batuk padahal Omikron tidak seperti itu. Tapi toh orang takut untuk berkumpul beribadah. Maka di sini kesesakan atau penganiayaan karena berita-berita dunia, atau kelaparan karena kemiskinan karena pandemi ini, atau ketelanjangan, artinya aku jadi dipermalukan karena nggak bisa bayar utang atau apa kayak ya, artinya usaha nggak bisa jalan. Ketelanjangan itu namanya, ya tidak punya apa-apa. Dan bahaya, iya bahaya, nanti kejangkit bahaya. Kalau orang-orang jahat banyak yang radikal, yang sangat memusuhi kita, bahaya. Dan
pedang atau orang-orang yang perampok. Ada banyak kalau dibilang jangan banyak pencuri, banyak orang-orang itu. Jadi jangan pergilah banyak orang yang nekat-nekat, saudara. Nah, katakan seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap seperti domba-domba sembelihan. Tiap hari ada nama, artinya tidak khawatir. Walaupun orang semua bilang ada ini tidak. Nah, saya tetap pergi berdoa di puncak. Saya tetap menyembah, saudara. Dan saya tetap pergi. Kalau disuruh untuk harus rapat pergi, saya pergi. Harus khotbah. Ada yang udah khotbah di gerejanya, tatap muka, pergi. Gak masalah, saudara. Karena kita punya Tuhan yang melindungi dan menjaga. Tapi kalau Tuhan memang tidak kasih, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau tidak kasih, orang itu kasih tanda. Dia yang membatalkan, bukan saya. Nah, saudara, saya selalu bertanya, Tuhan, kalau Tuhan gak kasih, Tuhan kasih tanda. Nah, saudara, Anda lihat di sini. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapa mengasihi kita? Bapa kita. Yang lebih dari Bapa dunia. Bapa dunia aja anaknya minta roti tidak dikasihnya batu. Anaknya minta ikan tidak dikasihnya ular. Apatah lagi Bapa di surga, kata firman Tuhan. Dia akan memberi Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam kita. Kita menjadi bait Allah. Sehingga kita selalu akan terpelihara, dijaga, dilindungi Tuhan. Maka saya akhiri dengan ayat ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, yang telah mati bagi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, artinya baik penyakit COVID maupun hidup, baik maut. Orang kan selalu anggap kalau kena COVID ini mati, Jadi baik maut maupun hidup. Saya pernah kena COVID dan dia bilang pneumonia, tapi pas masuk rumah sakit diperiksa lagi hari itu, ternyata 3 hari kemudian hasilnya ternyata saya dibilang negatif. Saya nggak tahu dokter mana, pokoknya dibilang saya negatif, saya disuruh pulang. Puji Tuhan, saya tidak peduli, karena kita tidak merasa sakitnya, saudara. Jadi merdeka saja, saudara. Dan Anda lihat di sini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat itu makhluk-makhluk maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Nggak mungkin kita akan tidak mau berdoa, tidak mau kumpul beribadah, tidak mau untuk memuji menyembah Tuhan, tidak mau untuk menjadi saksi Tuhan. Tapi kalau pergi jalan-jalan, pergi naik pesawat ke luar negeri, ke dalam negeri, kita berani. Kita pergi kemana-mana, kita berani. Tapi untuk beribadah nggak berani. Saudara, tolong pikirkan. Maka kita akan tahu bahwa Tuhan, kalau orang itu benar dipimpin Roh Kudus, maka kuasa apapun dikatakan, baik yang di atas maupun di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan juga Bapa kita dan saudara sulung kita. Saudara, begitu indah kalau saya selalu mau baca ini Roma 8 ini. Saya selalu rindu sekali hidup oleh Roh. Temanya hidup oleh Roh. Karena itu di dalam 1 Korintus 3 dia bilang, kalau ada yang mau menghancurkan bait Allah, karena bait Allah itu kudus dan bait Allah adalah kita. Kalau kita hidup di dalam Roh, dipimpin Roh Allah, maka kita adalah bait Allah. Maka kalau ada orang yang coba mau ngajak, Tuhan yang berperang, bukan kita. Allah di pihak kita. Siapa yang dapat mengalahkan kita? Mari saudara, saya percaya yang lain saya tidak baca terus, tetapi saya ingin Anda tahu bahwa bahwa di dalam Matius 21 tadi ayat 21-22, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu percaya dan tidak bimbang,
Kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Artinya doamu, hal itu akan terjadi, dan apa yang kamu minta dalam doa dengan penuh percaya, kamu akan menerimanya. Ya, Matius 21 tertulis seperti itu. Nah, saya akan kembali ke dalam Lukas 18 ini, bahwa yang berbicara pelayanan roh adalah iman. Maka di sini dikatakan Lukas 18 itu, jadi kalau roh sampai menolong kita berdoa, hakim lalim ini sampai ketakutan. Nah, Anda lihat ya. Namun karena janda itu menyusahkan, ternyata doa yang bertalu-talu ini membuat hakim lalim ini merasa takut ya. Menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Dia tidak bilang aku menjawab, membenarkan. Sehingga kita yang datang pada Tuhan berdoa ini untuk meminta supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Maka Anda lihat di sini, ya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ini berbicara tentang kuasa. Tentang kuasa orang yang terus terhubung dengan Tuhan dan terus mencari Tuhan. Maka di sini, tidakkah Allah, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Camkanlah bahwa ada kuasa. Ada kuasa yang sangat kuat. Kalau orang itu terus datang kepada hakim yang lalim, hakim yang sangat tinggi, yaitu Tuhan Yesus. Yang terus akhirnya Tuhan tidak tega. Tuhan rasa ada kuasa. Ada kuasa yang membuat dia tidak mampu. Ya udahlah, aku benarkan. Saudara, kita hanya dibenarkan karena pengorbanan Yesus. Maka sebab itu dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Siapa orang pilihan? Tadi kita sudah baca bahwa kita orang pilihan di dalam Roma 8 yang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Maka sebab itu dikatakan, siang dan malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu. Jadi Tuhan tidak perlambat, Tuhan mempercepat menjawab doa kita. Ya, waktu sebelum menolong mereka, artinya ini doa yang percepatan, saudara. Kalau Anda terus jadi tidak bosan-bosan ya datang pada Tuhan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi ini? Jadi proses kita adalah proses untuk terhubungnya kita dengan Tuhan, dan Roh Kudus menolong kita, Ia menuntun kita, Ia memiliki kesaksian roh, dan kemudian kita akan melihat bahwa doa kita punya kuasa yang dahsyat. Karena doa yang terus mengucapkan janji Allah dan tidak berhenti untuk meminta kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan kita orang pilihannya, dan Dia bilang, siapakah yang dapat menggugat orang pilihan Tuhan? Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat mengalahkan kita? Jadi Roma 8 dengan Lukas 18 ini Anda baca, renungkan bahwa Anda adalah orang pilihan Tuhan. Yesus mati bagi kita. Kita percaya, kita terus mengucapkan janji Allah, maka iman Anda akan naik. Iman itu membuat kuasa yang besar. Firman Tuhan dalam Roma 4 bilang, Abraham, bapak orang beriman, tidak ada dasar untuk berharap. Sekalipun tidak ada dasar, aku orang lemah, aku orang miskin, aku orang gagal, aku bangkrut, aku tidak ada order lagi, tidak ada sesuatu, atau Anda sakit, tetapi tidak peduli dengan keadaan lemah, keadaan miskin, keadaan susah, keadaan bodoh, keadaan orang yang tidak sekolah pintar atau tidak terkenal. Tapi kalau Anda datang pada Tuhan, janda itu lemah, janda itu apalagi 2 Raja-Raja 4 yang dikatakan janda yang
miskin karena mereka ditinggalkan hutang oleh suaminya. Dan anaknya mau diambil, artinya sangat lemah dan hidup penuh ketakutan. Tetapi datang kepada Tuhan, Tuhan menyelesaikannya. Jadilah orang pilihan Tuhan yang terus peka akan suara roh dan tidak berhenti datang pada Tuhan, mencari wajah Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, dan mempercayai ada kekuatan yang dahsyat. Hakim Lalim aja bilang, dia akan menyerang aku. Kenapa takut Hakim Lalim menyerang? Ini berbicara ada kuasa dari doa yang bertalu-talu. Imanmu, iblis takut pada imanmu. Karena iman, Galatia 3 berkata, iman adalah Kristus. Puji Tuhan, bukan kita yang berperang. Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan yang berperang bagi kita. Kita hanya diam saja. Haleluya.